Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Terhormat para tokoh masyarakat, si ganteng Yudhistira Hermawan. Ganteng ada? Gantengan mana sama gua? Jauh. Memang kalau dia turunannya cakep. Lah kita mah tanjakan mulu, kagak ada turunan. Hari ini alhamdulillah kita ngomongin soal Perda nomor 8 tahun 2007. Hari ini juga ada YouTuber mau ngeliput ini, nanti ibu bapak bisa lihat di YouTube. Perda nomor 8 tahun 2007 itu tentang apa? Tentang ketertiban umum. Ketertiban umum itu apa? Ketertiban umum itu soal hukum. Perda itu apa? Perda itu hukum. Ketertiban umum itu apa? Ya sesuatu yang tertib, yang diatur supaya aman, tenang, tentram, dan sejahtera. Hari ini tadi disinggung oleh Yudhistira, Pak Wawan, anggota dewan kita yang kita pilih, tentang 4M. Apa itu? Menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan yang keempat, menjaga jarak. Seharusnya ada satu lagi M-nya. Pulangnya mendapatkan bingkisan, gitu. Lo kalau bingkisan aja lo ngomong. Belakang denger ya. Bapak Ibu yang berbahagia, hukum itu adalah aturan yang disepakati secara bersama dan dilaksanakan dan diikuti oleh semua yang telah menyepakati itu. Jadi hukum itu tatanan sistem aturan yang harus ditaati. Hukum punya sanksi, hukum ada sanksi, hukum ada larangan, itu selalu begitu. Jadi perda ini sayang tidak bisa dilihat. Banyak gambar yang lucu-lucu sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi perda itu juga bagian dari ketentuan hukum. Perda DKI Jakarta nomor 8 2007 ini adalah tentang ketertiban umum. Nanti saya jelaskan apa-apa saja, pokok secara singkat saja supaya tidak terlalu susah menggambarkannya. Jadi perda ini harus kita taati. Sepanjang kita punya KTP DKI, maka dia harus wajib mengikuti aturan perda ini. Kebetulan ada Pak Polisi lah. Supaya Pak Polisi ini kerjanya Pak Polisi sebenarnya ini. Soal ketertiban umum dan Kamtibmas. Tapi anggota dewan punya tugas juga di samping ketemu masyarakat mensosialisasikan perda supaya kerja polisi gampang. Bapak Ibu yang berbahagia, gue ngomong gini pada ngerti nggak sih? Ntar gue ngebacot, nggak ngerti. Ngerti ya. Ngerti ya. Pelan-pelan aja, nanti kalau nggak ngerti ngomong dan tanya boleh. Apa sih yang dimaksud dengan perda itu? Perda nomor 8 tahun 2007 itu berisikan tentang pokok-pokok aturan. 1. Tertib jalan dan angkutan umum. Diatur. Seharusnya polisi bisa nahan ibu kalau ibu jalan sembarangan. Di samping keselamatan pribadi, juga keselamatan orang lain. Bukan hanya negur polisi. Trantip bukan hanya negur, bisa melakukan tindakan hukum ketika ibu nyebrang sembarangan. Di dalam perda ini ada sanksinya. Saya ngeliat ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu di sini enggak. Kalau zaman saya dulu, sopan santun jalanan itu ada. Kalau bawa anak kecil harus adanya di sebelah kiri, enggak boleh sebelah kanan. Laki-laki itu adanya sebelah kanan, sebelah kirinya perempuan. Ajarin tuh anak kita. Sebab apa? Prinsipnya adalah yang sebelah kanan itu melindungi bagi yang lemah. Jadi kalau kita laki-laki, maka yang sebelah kiri adalah perempuan. Baik cara nyebrangnya. Jadi kalau ibu nyebrang, suami ibu harus pindah untuk menghalangi. Maksudnya kalau ada apa-apa, laki lu dulu gitu loh. Enggak, ini sopan santun. Begitu juga memegang anak kecil, anak kita juga begitu. Jadi kalau anak kita sebelah kiri kita nyebrang, kita nengok sudah aman, pindahin tuh anak. Itu Bu.
tata tertib jalanan, tata tertib di di sekitar perjalanan maupun lalu lintas. Termasuk juga angkutan umum. Angkutan umum diatur oleh Pemda. Mereka harus menggunakan seragam. Mereka harus tahu bahwa jalanan sesuai dengan rutenya. Mereka harus tahu mana dia harus berhenti dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang kan kita sembarangan aja. Mentang-mentang rumah kita dekat, kita ngepok supir. Kemudian yang kedua, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Nah, jalur hijau ini penting, apalagi sekarang Pemda DKI mengetengahkan semua banyak hal tentang RPTRA dalam rangka hijau. RPTRA maksudnya, taman-taman di taman bermain, taman hijau dan seterusnya. Bahkan sekarang RPTRA punya kekuatan yang luar biasa, ada perpustakaan, ada bahkan ada tempat-tempat jadi TPA, dan itu luar biasa. Kemudian tempat umum, jadi tempat umum ini juga harus menjadi bagian penting dari ketertiban. Namanya juga ketertiban umum. Apa sih yang dimaksud dengan ketertiban umum itu secara personal atau secara lingkungan? Karena kita sendiri harus memahami bahwa apa yang kita perbuat punya hak dan kewajiban melekat di diri kita. Hak kita ngomong sembarangan boleh, hak kita telanjang nggak usah pakai baju juga boleh, tapi itu bagian dari ketertiban umum. Kalau nggak percaya, coba aja sekarang lu telanjang. Pertama disangka orang gila, pasti polisi akan tangkap karena mengganggu ketertiban umum. Pakai jilbab, bagus. Nggak pakai jilbab, itu hak orang. Sepanjang dia muslim, harus menutup aurat. Hak gua mau apa? Barang-barang gua mau apa? Nggak begitu. Meskipun jilbabnya macam-macam. Ada yang begitu, ada yang begini, ada yang kayak onta, ada yang diilet ke leher. Kalau makan juga susah begini jalan. Nggak apa-apa, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang ketiga, tertib sungai, seperti yang disampaikan Pak Yudhistira tadi. Tertib saluran, tertib kolam, dan tertib lepas pantai, sungai lepas pantai. Kemudian tertib lingkungan, tadi saya sebutkan, tertib usaha. Jadi setiap usaha harus ada surat PM1 oleh kelurahan tentang izin usaha. Ini orang Madura di sini saya kira juga bagian dari apa yang disebutkan tertib. Tidak boleh melampaui batas jalanan. Boleh jualan tapi tidak boleh melampaui batas yang sudah ditentukan. Kemudian tertib bangunan, harus ada IMB kalau mau bangun. Tertib sosial, dan yang tadi disampaikan tertib kesehatan. Protokol epidemi COVID-19 sudah diatur sedemikian rupa. Nah, saya mau kasih tahu, Rasulullah, ini hadis sahih. Rasulullah bersabda berkenaan dengan cara orang minum. Meminum dalam sebuah bejana atau gelas itu tidak boleh bernafas, Bu. Tidak boleh minum, nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata harus ngambil satu napas sekali baru minum, atau sesudahnya boleh. Kenapa? Karena yang kita hirup itu adalah O2, kemudian yang kita keluarkan itu karbon dioksida. Jadi kalau lu pakai masker kelamaan, mual, pusing, pasti. Jadi yang pakai masker itu adalah bagian dari protokol, tetapi jangan terlalu sering. Ntar di rumah ngeladenin suami lu pakai masker, lah kagak genah. Tangga saya ada tuh bulan puasa pakai masker mulu, ternyata dia kagak puasa, ngenyot permen. Lah, masker macam-macam. Ada yang seperti saya, ada kayak ibu. Yang penting bersih, kemudian dicuci lagi. Bahkan kalau di beberapa masker itu bisa dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Masker macam-macam. Ada bahkan karena saking susahnya celana dalam buat masker. Iya kan? Lah ada.
Susah lagi Pak, bener. YouTube BH dibikin masker. di YouTube tuh Bang. Iya, kalau BH-nya ukurannya pas ke muka kita, ada juga yang big size Pak, gede banget jadi habis muka kita. Kemudian yang terakhir, maaf yang berikutnya, tertib hiburan dan keramaian. Mulai sekarang sudah harus bisa disampaikan kepada keluarga warga kita, Pak RT, Pak RW. Kalau hajatan bukan nggak boleh, boleh. Tapi ketika hajatan itu sudah mengganggu gang, harus lapor RT, RW sama kepolisian. Harus itu. Hajatan gua mau apa? Nggak ada urusan, nggak boleh lagi. Karena polisi, manpol atau satpol itu bisa memberhentikan hajatan itu, betul nggak Pak? Harus ada izin. Apalagi sampai menggunakan badan jalan. Kenapa? Kita kepingin hajatan enak, protokol kita penuhi, protokol kesehatan kita penuhi, dan tidak mengganggu orang lain. Terakhir, tertib peran serta masyarakat. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat, kita punya kepentingan untuk koreksi. Kita punya kepentingan untuk membantu aparatur agar supaya kita tertib. Baik anak-anak nongkrong, anak-anak muda, paling tidak harus tertib. Perhatiin tuh malam minggu. Apalagi sekarang sudah medsos semua. Tertib medsos. Ibu, kecelakaan hidup sekarang ini dilakukan oleh anak-anak muda, keluarga kita akibat medsos. Apalagi ibu-ibu mulai sekarang, boleh itu. Iya Pak. Boleh diupload tuh di FB NT, di IG. Pertemuan hari ini sama si ganteng, Pak. Apa? Jangan mau makan. Dulu Bu, anak sakit, anak kita nih sakit zaman-zaman bapak, ibu kita dulu. Kalau sakit dikasih bawang, ambil bawang sama minyak tanah atau minyak kelapa, minyak goreng dilaburin ke badannya, sambil baca salawat. Salatullah salamu gitu. Kalau anak ibu-ibu sekarang nggak gitu, anak sakit ambil handphone, update status, urusannya apaan? Nggak nyambung. Udah gitu, pulsa habis, paketan habis, minta sama suami. Suami, Pak, boleh tanya Bapak, suami ini gara-gara lu ngebacok mulu di rumah, kadang-kadang pinjem duit sama tetangga, lu nggak tahu. Suami pinjem sama saudara, lu kagak tahu. Suami kadang-kadang pinjem sama direkturnya atau pimpinannya, lu kagak tahu. Saking apanya, saking sayangnya sama lu pada. Tapi kalau dikasih duit jangan lu beliin paketan. Selfie. Monyong-monyong gak jelas. Ya nggak apa-apa sih, boleh. Boleh. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, semuanya online. Anak sekolah online. Apalagi COVID. Di rumah saja. Kita memang negatif COVID, tapi istri kita positif lah. Alhamdulillah. Iya. Karena di rumah aja bini baji positif, kita negatif COVID, tapi bini kita jadi positif karena kita di rumah terus. Habis 14 hari kan lumayan. Kalau di luar, wah, ibu-ibu paling nomor 1. Pertanyaannya cuma 3. Istilahnya Ustadz, suami jadi tahanan kota. Cuma 3. Di mana Pak? Sama siapa Pak? Ngapain? 3 tuh. Sebel banget dah. Iya 3 itu. Pertanyaan yang lazim. Sebagaimana fenomena the power of emak-emak. Di mana Pak? Lagi ngapain Pak? Yang kedua berikutnya, sama siapa Pak? Itu selalu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Apalagi sama ketemu orang ganteng, kita doain sehat terus Ibu ya. Banyak rezekinya supaya dibagi sama kita semua ya.
Ibu-ibu yang hari ini masih punya utang, mudah-mudahan Allah kasih berkah dan rezeki bisa bayar utang ya. Mudah-mudahan yang utangnya lupa mau utangnya nggak apa-apa udah. Aduh ya Allah. Terakhir saya ingin pesankan bahwa anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan COVID ini selesai. Kenapa begitu? Karena anak-anak sekarang miris, Bu. Di Cakung seringkali terjadi. Ada aja 1 bulan kalau nggak berantem dibacok segala macam. Kalau kriminal mungkin agak kurang ya Pak. Kriminal agak kurang. Meskipun ada kecenderungan landai itu. Tapi selalu itu ada. Kenapa? Karena kita harus bersama-sama membangun bangsa ini. Membangun bangsa itu harus benar-benar mencerminkan edukasi kita. Dulu, ini saya cerita sebentar. Dulu zamannya Pak Harto, mohon maaf saya adalah orang yang hidup zaman Pak Harto. Pak Harto itu sangat concern kepada edukasi. Lagu yang nggak benar nggak mau dia. Lagu yang nggak beres nggak mau. Lagu harus punya edukasi. Karangan buku juga harus edukasi. Harus mencerminkan kehidupan bangsa. Lagunya macam-macam. Lagu PKK dulu. Aku anak sehat karena ibuku terus makanan bergizi dan imunisasi. Tuh. Lagu itu edukasi. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang gelap di malam gelap. Bagus gak lagu itu? Kalau sekarang lagunya kan susah. Ala bocah ngapa ya? Lagu apa itu? Apalagi lagu sekarang panas. Anak-anak sekarang. Haredang. Lagu apa itu Bu? Gak jelas lagunya, gak ada pesan yang bagus. Pesannya ngaco semua. Ya jujur saya sepakat itu sama Kiai Anwar. Ada lagu-lagu zaman dulu yang tidak sadari itu ternyata gak edukatif. Contohnya apa? Kenapa sih anak-anak kita jadi galau? Karena lagunya lagu galau semua. Apa itu? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, hijau, merah, kuning. Oh, apa lente kan? Meletus balon hijau, dot. Hatiku sangat kok hati. Lah beli lagi lah pakai galau. Jadi potong bebek angsa, masak di kuali. Donya minta dansa 4 kali, serong mulu anak kita, jadi pelakor. Banyak lagu-lagu yang nggak beres, tapi ya itulah lagu kita itu juga bagian dari edukasi itu. Mudah-mudahan kita menciptakan atau mendapatkan pengarang-pengarang lagu yang lebih baik. Kalau orang India Ibu sakit nyanyi. Ada tiang, muter-muter nyanyi. Ada orang meninggal, nyanyi. Ada pohonan gede, nyanyi juga. Kalau orang kita nih, ada pohon gede, nengok kanan, nengok kiri, dia mau kencing soalnya. Ketertiban umum itu. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.